Annyeong Yaraben, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul episode 8. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silakan cek videonya di playlist. Check it out! Di episode 8, di saat hendak melakukan pemindahan jiwa, Janguk ditahan oleh Mudok, dan tak lama setelah itu Janguk sadar. Sedangkan Mudok terlihat berada di depan laki-laki itu membangunkannya. Dia mengira itu adalah Janguk, karena terdapat tanda di bahunya. Di saat Janguk mendekat, Mudok mengayunkan pedang berpikir tubuh keduanya telah tertukar. Namun setelah diyakinkan, Mudok baru tahu, semuanya masih sama. Dan jiwa laki-laki yang telah keluar itu masuk kembali ke tubuhnya. Mudok bersyukur kalau Janguk masih seperti semula. Laki-laki itu telah berubah. Ia menceritakan kalau ayahnya juga pemindahan jiwa. Ia ingat ada wanita yang memintanya untuk bersembunyi dari ayahnya. Saat itu ayahnya menyebabkan kekacauan dan para penyihir itu hanya mengamankan keadaan yang telah dikacaukan oleh ayahnya. Mereka berdua hanya dimanfaatkan oleh Chochul yang berada di sebuah tempat. Dan Jinmu bukanlah Danju. Kemudian menusuk bahu Mudok lalu kabur. Mudok melihat itu meminta Janguk untuk mengejarnya. Mudok melihat para penyihir datang untuk memeriksa tempat itu dan anjing Sapsali merasa energi negatif ada di sana. Bahkan mereka menemukan dupa pengusir jiwa dan tali pengikat tangan Janguk. Di tempat itu terlihat seperti telah terjadi pertarungan. Mudok berusaha menyelamatkan diri, sedangkan Yul dan yang lain tengah menyusuri tempat tersebut. Mudok mengingat kembali ayahnya seraya menahan rasa sakit racun sihir itu. Yul dan yang lain melihat seseorang dari kejauhan, lalu mengeluarkan sihir dan Mudok terjatuh, tak sadarkan diri. Yul melihat, dan itu adalah Mudok. Dan yang lain datang, ia berdalih bahwa wanita ini adalah pelayan Janguk yang telah ia lukai. Janguk terus mengikutinya dari jarak aman. Hingga ada dua wanita yang menghentikan langkahnya meminta agar jangan terus mengikuti mereka, karena mereka merasa tidak nyaman. Mereka berpikir kalau Janguk mengikuti wanita itu karena paras cantiknya. Tetapi setelah memberikan jawaban yang membuat wanita itu malu, ia tidak tergoda dengan paras wanita itu, dan ia pun pamit. Di saat wanita itu sendirian di dalam ruangan dan hendak berganti pakaian, ia terkejut karena ada seseorang di belakangnya, dan beruntung Janguk datang di waktu yang tepat. Ketika laki-laki itu kabur, Janguk memberitahu kalau ia merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya, ia diminta untuk ke Sejukon dan pergi sebelum wanita itu memperkenalkan dirinya. Kalau dia adalah Hyoyun-uk. Yul masih tak mengira kalau itu adalah Naksu, gadis di masa lalunya. Melihat Mundong yang sangat kesakitan, akhirnya ia menyerap racun sihir dan berpindah kepadanya. Janguk masih terus mengikuti dan berharap kalau ia akan menemui Danjo. Sedangkan Jinmu marah besar atas tindakan bawahannya itu, tanpa memberitahu apapun kepadanya. Kim Doju memberitahu kalau dulu memang benar, Janggang belajar ilmu terlarang. Tetapi setelah Dangwo hamil, Janggang berhenti. Mendengar itu, Pemampa mendapatkan jawaban dikaitkan dengan masa lalu bahwa memang benar kalau Janggang telah melakukan ilmu terlarang. Ia terus mengikuti sampai ke Combukuan dan jalan menuju ke istana. Tapi karena prajurit melihat kalau laki-laki itu telah berubah menjadi pemindahan jiwa, ia pun menghindar dan pergi, dan saat hendak menghisap energi, Janguk datang. Ia mengambil kain penutup untuk menutup mukanya, dan mengakhiri pertarungan itu dengan menggunakan teknik Tansu. Jinmu melihat jasad itu bertanya siapa yang telah melakukannya. Prajurit di sana tak tahu siapa pelakunya karena tertutup dengan kain. Tetapi ia tahu bahwa teknik yang digunakan adalah teknik Tansu. Mendengar itu, Jinmu bertanya-tanya, apakah itu Naksu?
Tak lama setelah itu, penyihir Songrim datang, memastikan jasad tersebut dan mereka lega setelah tahu kalau itu bukan Jangguk. Rumor menyebar begitu cepat, bahwa Naksu hidup kembali dan masuk ke tubuh laki-laki yang lebih tinggi dan kuat. Ia telah menghabisi orang kepercayaan Jinmu. Di hutan bambu, Jangguk dan Yul bertemu. Ia mengembalikan tali pengikat itu seraya memberitahu keadaan Mudok. Mudok yang tahu kalau Jangguk datang langsung berpura-pura agar tak ada yang curiga. Penyihir di sana memberitahu kalau Mudok hampir tewas akibat terluka oleh Yul. Beruntung Yul langsung mengobatinya. Yul yang baru datang melihat ke arah mereka berdua, mempertanyakan benarkah Jangguk pergi meninggalkan Mudok untuk menyelamatkan diri. Mudok tak mempermasalahkan hal itu, karena Jangguk maupun dirinya kini baik-baik saja. Mereka meminta agar Jangguk tidak membuat ulah lagi, karena pertarungan dengan pangeran tinggal 15 hari lagi. Sedangkan Mudok mengucapkan terima kasih, tetapi Yul mengungkapkan kecurigaannya. Jangguk sudah mampu mengendalikan energinya dan Mudok ada bersama Jangguk. Mungkin kali ini ia menyelamatkan Mudok, tetapi tidak tahu untuk kedepannya. Choyong menanyakan maksud Danggu mengambil mahar pernikahan dan tak membuangnya saja, dan ia tak akan menikah dengan siapapun lagi. Tiba-tiba temannya datang dan mendengar rumor kalau Choyong akan menikah dengan Danggu dan telah mengukur cincin pernikahan yang diiyakan oleh Danggu dan meminta agar kedua wanita itu merahasiakannya. Danggu tak tega melihat Choyong kembali malu. 그래도 괜찮겠습니까? 전 괜찮습니다. Di kota sekarang tengah dihebohkan dengan kain yang digunakan oleh Naksu. Bahkan Danggu juga membelinya. Di depan danau Gyeongcheon-daeyo, Mudok ingin dimakamkan di sana saat ia kehilangan kendali dan menjadi batu. Pemampa menanyakan kebenaran batu es itu dan telah dimusnahkan, atau malah berada di suatu tempat di Songrim. Ternyata selama ini yang disebut sebagai Danju adalah ratu. Dan ia menginginkan pembunuh dari orang kepercayaan Jinmu itu dihabisi, karena orang itu pasti tahu perihal batu es. 왕궁까지 따라와 길주를 죽인 자를 반드시 찾아야 합니다. 제가 왕실 안에 얼음돌이 있는 걸 알았다면 죽여야 합니다. Jangguk mengatakan kalau Danju berada di dalam istana, tetapi belum bisa memastikan siapa orang itu. Begitu juga dengan batu es. Dan ia akan mendapatkannya untuk Mudok, dan meminta agar Mudok tetap bersamanya. Yul yang berniat mencari Jangguk agar tak ke pertandingan tetapi dihentikan oleh Pamangpat. Ia akan menerima semua keputusan Jangguk, dan ia hanya akan melihat pertandingan itu sebagai pemimpin Songrim. Satu persatu penyihir datang. Pamangpat telah membuka pertandingan dan sanksi akan diterima oleh Jangguk kalau ia tak datang, dengan dicabutkannya status penerus Gwanju Chongbukwan. Tepat tengah hari Jangguk juga belum datang. Dan sang hendak menutup gerbang, tiba-tiba gerbang terbuka dan Jangguk masuk dengan Mudok. Setelah tiba di aula, ia langsung menuliskan nama di surat, dan pertandingan pun dimulai. Jangguk mengingat kata-kata Mudok, bahwa ia harus menahan serangan sampai pangeran kehilangan fokus. Melihat pertarungan begitu sengit, Mudok memeriksa kendi air yang ternyata ia minta kepada Guru Li untuk menyediakannya. Tapi begitu melihat semua kendi itu telah pecah, ternyata itu adalah ulah Jinmu. Karena tak ada cara lain, akhirnya Mudok menyayat tangannya dan melepaskan tetesan kecap itu ke arah Jangguk. 도련님! 다시 봐. Mereka semua terkejut dengan teknik Tansu yang Jangguk gunakan. Jinmu yang tak terima pangeran kalah mempermasalahkan siapa yang telah mengajari hingga Guru Li datang, mengatakan bahwa ia adalah orangnya. Guru Li membenarkan kalau ucapan Jangguk bahwa ia hanya sekedar belajar memantulkan air dengan pedangnya. Ia menyaksikan hal tersebut di Jangguk, dan tak ada orang lain di sampingnya, hanya ada seorang pelayan, seraya melirik ke arah Mudok. Dan semua senang atas kemenangan Jangguk. Ratu sempat berpesan untuk membawa Jangguk ke Chongbukwan. Jinmu mengajak Jangguk untuk bergabung dengan Chongbukwan. Begitu juga dengan penyihir yang lain, Tuan Hyo, Nyonya Jin, dan Pamangpat. Tak ingin mengambil keputusan sendiri, ia pun bertanya kepada Mudok, dan Mudok memilih untuk bergabung dengan Songrim. Kim Doju terharu menyaksikan itu, dan raut wajah bahagia juga tergambar jelas di wajah Jangguk. Dan episode 8 pun berakhir. Lanjut episode 9.